Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta mata kuliah morfologi tumbuhan. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran online. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang morfologi buah dan juga biji pada kesempatan kedua nanti. Saya harapkan semua saudara dapat tetap sehat, tetap semangat, dan dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Nah, kita mengulas dulu apa itu buah. Ya, mohon maaf, saya harus mematikan ini. Aplikasi yang mengganggu. Oke, kita ulangi. Apa itu buah? Buah adalah bagian dari bunga yang berasal dari bakal buah yang berkembang menjadi tumbuhan baru pada kondisi yang cocok. Jadi, selalu diingat bahwa buah itu berasal dari bunga. Dari bunga, tepatnya dari bagian yang disebut bakal buah atau ovarium. Dan guna tumbuhan mengembangkan buah ini adalah untuk meneruskan keturunannya. Baik. Nah, bakal buahnya itu nanti akan matang dan berkembang dewasa, kemudian mengandung biji. Semua buah itu berkembang dari bakal buah. Ya. Karena itu buah hanya ditemukan pada tumbuhan berbunga. Walaupun pada tumbuhan berbunga, pada beberapa tumbuhan berbunga, ada tumbuhan-tumbuhan yang mengembangkan semacam buah atau buah semu yang bukan berasal dari biji. Berasal dari bakal buah, bukan berasal dari bakal buah. Tapi sebenarnya itu pengertian kita yang salah. Misalnya saya sebut pada buah jambu monyet, yang buahnya itu yang di bawahnya yang keras. Yang menggembung adalah pedunculusnya, bukan buah sebenarnya. Baik. Nah, buah ini berkembang dari fertilisasi, ya. Berkembang dari fertilisasi dipicu oleh proses polinasi. Nah, setelah fertilisasi, bakal bijinya berkembang menjadi biji dengan embrio, bakal buahnya berkembang menjadi buah. Nanti kita cerita detailnya. Tapi ada juga buah-buah yang berkembang tanpa fertilisasi. Namanya partenokarpi. Yaitu dengan pemberian hormon tertentu dan setelah itu si hormonnya diberikan di stigma, ovariumnya akan berkembang menjadi buah. Dan biasanya buah ini tanpa biji, karena tidak ada pembuahan. Contohnya bisa kita lihat pada pisang, nanas, anggur yang tanpa biji. Nah, ini beberapa modifikasi perkembangan bunga dengan menggunakan hormon. Dengan menggunakan hormon. Ini pada apel, ya. Ada apel, itu kita lihat di situ ada apel yang lebih besar di sebelah kanan setelah dikasih gibberellin. Jadi treatment hormon ini dapat memperbesar buah. Ini juga gambar bagaimana anggur di treatment dengan gibberellin pada konsentrasi yang berbeda, 5, 20, dan 50 ppm. Yang 50 ppm di gambar D itu menjadi lebih besar. Jadi buah bisa ditumbuhkan tanpa fertilisasi juga. Cuman yang kita bahas dalam perkuliahan ini
bagaimana buah itu tumbuh dari fertilisasi. Nah, sebelum kita masuk lebih detail, kita ingat dulu tentang bagaimana insersi atau susunan bagian-bagian bunga. Kita tahu kan bagian bunga dari kuliah kemarin itu ada 4. Ada sepal, petal, stamen, dan ovarium. Ya. Nah, stamen dan pistilum, sorry. Jadi kalau kita lihat di sini ada bunga yang namanya hipoginus, periginus, dan epiginus. Yang hipoginus ini, ketiga bagian bunga yang saya sebutkan tadi, sepal, petal, dan stamen, itu terinsert atau tersisip di bawah ovarium yang superus. Pada periginus, ada terjadi pelebaran dari dasar bunga, reseptakelnya, tetapi ovariumnya tetap bebas, dan bagian bunganya keluar dari hipantium itu. Hipantium adalah pelebaran dari dasar bunga. Pada epiginus, reseptakelnya juga melebar, dan dia menutupi seluruh ovarium, melekat menjadi satu, dan kemudian bagian-bagian bunga yang 3 ini tumbuh dari atas ovarium, sehingga posisi ovariumnya ini disebut ovarium inverus. Ya, kalau yang ini tetap superus karena dia ke bawah sini bersatunya. Nah, ini gambaran skematisnya lain. Ini hipoginus dengan ovarium superior atau superus. Jadi hipoginus maupun periginus, sementara yang ovariumnya inverus adalah disebut epiginus. Nah, kita masuk ke struktur buah. Buah itu punya bagian-bagian. Kita sering menyebut daging buah. Apa itu daging buah? Kita sebut kulit buah. Apa itu kulit buah? Jadi buah itu terdiri dari karpel, ya, karena dia dari ovarium. Ovarium itu tersusun atas karpel. Karpel ini bisa dibagi menjadi 3. Di bagian luar disebut exokarp, bagian dalam disebut endokarp. Di tengah-tengah antara endokarp dan exokarp itu ada mesokarp. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam sini, ini adalah mesokarp. Kulit buah yang kita sering sebut kulit buah adalah exokarp. Daging buah itu adalah dalam tanda kutip bisa mesokarp, ya. Dan endokarp ini biasanya bagian-bagian yang keras di dalamnya. Nah, ketiganya menyusun perikarp, ya, karpel yang dibentuk dari bagian bakal buah dari ovarium. Baik, kita masuk ke klasifikasi buah. Jadi berdasarkan proses pembentukannya, buah itu ada 3 jenis. Ada buah sederhana, buah agregat, dan buah majemuk. Buah sederhana adalah buah-buah yang dikembangkan atau ditumbuhkan dari satu bunga dengan satu ovarium. Buah agregat, seperti contohnya pada stroberi ini, adalah buah-buah yang dikembangkan, yang berkembang dari satu bunga dengan banyak ovarium. Biasanya ovariumnya apokarpus. Sementara buah majemuk, seperti misalnya pada nanas, itu berkembang dari satu perbungaan. Ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, buah sederhana, ya. Buah sederhana adalah buah yang berkembang dari satu bunga dengan satu ovarium. Buah sederhana berdasarkan proses atau berdasarkan kondisi matang buahnya, itu dibagi menjadi 2 kelompok. Ada buah yang ketika matang karpelnya basah, ada buah yang ketika matang karpelnya kering. Buah yang ketika matang karpelnya basah disebut fleshy fruit. Buah yang karpelnya kering ketika matang disebut dry fruit. Fleshy fruit atau buah basah, ya, buah basah itu ada 5 tipe. Ada buah beri buni baka, itu satu tipe. Kemudian hesperidium, tepo, drupa, batu atau drut, dan pomum. Ada 5. Sementara dry fruit itu nanti dibagi lagi menjadi idehiscent dan indehiscent. Kita lihat dulu fleshy fruit. Fleshy fruit itu tipe pertama namanya berry atau buah buni. Buah buni ini atau buah baka ini dicirikan dengan
dalam tanda kutip daging buah atau karpelnya yang basah ketika masak. Biasanya masak, basah, lembut, bisa dimakan. Itu buah buni. Contohnya tomat. Nah, tomat itu kan bisa dimakan semuanya. Pepaya itu juga buah buni. Ya. Pokoknya yang karpelnya bisa dimakan, lembut ya, itu buah buni. Jadi matangnya terlihat basah. Kemudian fleshy fruit yang lain adalah Hesperidium. Hesperidium ini adalah pada jeruk, di mana Hesperidium itu punya exocarp yang kaku, leathery, istilahnya seperti kulit, dan punya endocarp, dan endocarpnya itu termodifikasi menjadi kantung-kantung air. Dan ini khas pada jeruk-jerukan atau tumbuhan dari suku Rutaceae. Kemudian buah pepo. Buah pepo ini adalah buah dari kelompok suku tumbuhan itu Cucurbitaceae, labu-labuan. Ya, buah labu-labuan ini disebut buah pepo. Nah, selanjutnya adalah buah batu. Selanjutnya adalah buah batu atau drupa. Ini biasanya buah-buah yang bertempurung dan khas pada salah satunya itu pada Aricaceae, pada Palmae, misalnya buah kelapa, itu contoh yang baik untuk buah drupa. Kemudian buah pomum ini adalah buah dari suku Rosaceae dan sub-sukunya atau anak sukunya itu Maloidae, yaitu buah-buah dari kelompoknya, jenisnya itu seperti apel dan pir. Itu adalah buah pomum. Pada buah pomum ada pelebaran hipantium yang terbentuk sedemikian rupa dan hipantiumnya juga bisa dimakan. Yang kita makan dari apel itu kebanyakan hipantiumnya. Jadi kita lihat strukturnya. Kemudian ada dry fruit. Dry fruit ini buah kering. Ketika dia masak, matang, maka kulitnya kering. Terbagi menjadi dua kelompok, kelompok dehiscent dan indehiscent. Kelompok dehiscent adalah kelompok yang ketika dia masak, kering tapi dapat memecah. Kelompok indehiscent adalah kelompok yang ketika matang kering, tapi tidak dapat memecah. Nah, yang dehiscent ini ada 4 tipe. Pertama tipe folliculus atau follicle. Follicle ini buahnya itu biasanya memecah ketika matang, tapi hanya pada satu sisi. Jadi kalau kita bayangkan telapak tangan kita tangkupkan seperti ini, dan memecahnya itu adalah sisi dari telapak tangan kita, maka follicle itu memecah pada satu sisi seperti ini saja. Ini follicle atau folliculus. Contohnya pada Calotropis gigantea, ya, Asclepiadaceae. Jadi kita lihat gambarnya. Kemudian kalau legum, tipe legum itu dia memecah kering dan memecah pada dua sisi. Jadi seperti ini. Dua sisinya, kalau ini buah legum, dia memecah dari dua sisi kiri dan kanan. Bayangkan saja kita membuka petai Cina. Petai Cina itu kalau sudah tua buahnya, dia akan memecah pada dua sisi. Ya, legum ini tipe buah pada Mimosaceae, petai Cina contohnya, atau pada Fabaceae, pada kacang-kacangan. Ya, itu juga legum. Kemudian ada Silicoa. Ya. Kemudian ada Silicoa. Nah, Silicoa ini hampir sama dengan legum, dia memecah pada dua sisi, tetapi bagian tengah itu punya sekat, sehingga biji-bijinya melekat pada sekat tengah. Kalau legum, bijinya melekat pada karpel. Kemudian buah kotak, buah kapsul, buah kotak ini buah yang dia ketika matang itu kering, tetapi dia seperti punya kotak bungkus. Jadi ada karpel, ada ruang di situ. Contohnya pada buah para, ya, buah para atau buah karet itu, atau buah jarak juga sama. Baik, kemudian tipe indehiscent. Indehiscent itu ada Hen, Samara, Caryopsis,
nut dan zizokap. Achen ini buah yang kering, tidak memecah, tetapi bijinya bisa dipisahkan dengan mudah dari karpel. Contoh yang paling baik adalah bijinya bunga matahari. Ya, bunga matahari. Biji bunga matahari itu kalau Anda makan kuaci, yang kita buka adalah karpelnya. Jadi buahnya itu yang kita makan dari kuaci itu adalah buah bunga matahari, kuaci rebu misalnya. Nah, bijinya itu yang putih di dalam. Bijinya tidak lengket ke karpelnya. Itu buah ahen. Buah samara, ini karpelnya berubah fungsi menjadi sayap. Ya, jadi ada sayap, contohnya pada angsana, pada Dipterocarpus. Kemudian buah karyopsis. Buah karyopsis ini buah yang kering, tidak memecah, dan si bijinya melekat pada karpel, jadi tidak bisa dipisahkan seperti ahen. Contohnya ini pada grain, pada tanaman-tanaman butiran seperti padi, jagung, itu semua tipenya karyopsis. Kemudian buah nut, ya. Buah nut ini adalah buah yang ada involucrumnya. Contoh buah nut itu adalah buah quercus, atau kalau di kita adalah buah jambu monyet. Ya, itu adalah buah nut. Dan terakhir buah sizocarp. Buah sizocarp ini khas pada Apiaceae. Apiaceae itu kelompoknya selendri, wortel. Nah, tipe buahnya sizocarp, di mana dia punya dua bagian. Nanti si pedunculusnya itu bercabang lagi. Kemudian ada dua bagian bunga yang dihubungkan suatu struktur namanya karpopor. Nanti kita lihat. Nah, ini tipe buah buni, buah beri, pada tomat. Jadi kalau kita lihat ini exocapnya, ketika matang dia basah, lembut, ya, dan mesokapnya semua bisa kita makan. Ini contoh buah buni. Ya. Contoh lain buah buni ini seperti ini. Ada anggur, tomat, kiwi, kemudian ada di sini alpukat, dan pisang. Ini juga beberapa buah buni. Jadi semuanya bisa dimakan. Sawo, kates, cambe juga buah buni. Ini juga buah buni. Jambu biji, jambu air. Itu semua buah buni. Jadi artinya kalau dia bisa dimakan, karpelnya lembut ketika masak, dia masuk buah buni. Baik, ini adalah buah Hesperidium. Kita lihat dari strukturnya. Maaf. Dari strukturnya Hesperidium ini, di sini ada kulitnya yang kaku seperti yang hijau ini. Ini seperti kertas, kemudian ada mesokarpnya yang putih, dan endokarpnya berubah jadi kantung-kantung air ini. Buah seperti ini disebut buah Hesperidium, dan ini khas pada Rutaceae. Kemudian ya ini ya, jadi saya ulangi lagi, ini adalah leathery ring, ini adalah exocarpnya yang kuning, yang putih ini adalah mesokarpnya, kemudian yang berubah jadi kantong air ini adalah endokarpnya, bijinya di sini. Ya. Baik, selanjutnya adalah buah pepo. Buah pepo ini pada cucurbita. Ya, contohnya labu, melon. Jadi kalau kita lihat potongan semangka ini, yang hijau ini adalah exocarpnya, yang putih ini adalah endokarpnya, ya. Dan kadang-kadang ini juga disebut endokarp, ya. Ini yang basah, ya, yang basah, yang bisa kita makan. Dan kulitnya itu lebih keras, lebih tebal daripada Hesperidium. Nah, ini pada semangka, ini buah pepo. Buah pepo juga selain pada labu, bisa kita lihat pada labu siam, pada ini, ya, pare, pada melon, kisi, timun, ya. Baik, kemudian buah drupa. Buah drupa ini perikarpnya keras, ya, terdiri dari exocarp, mesocarp, dan endocarp. Kalau pada kelapa ini, exocarpnya itu yang hijau, yang di luar kulitnya ini. Mesocarpnya itu adalah sabutnya, dan endocarp adalah tempurungnya. Bagian kelapa yang kita parut adalah endospermnya, termasuk airnya, itu juga endospermnya. Nah, ini ya, ini endospermnya, dan sering
Kalau dia sudah tua, kita lihat ada embrio di sini. Contoh beberapa buah drupa. Ya, ini adalah arikase semua. Ini pistachio, kacang. Juga buah drupa, ini pinang. Buah lontar, ini buah kolang-kaling. Nah, buah kurma, ada yang nyebutnya juga buah drupa, ada yang menyebut golongkannya sebagai buah buni. Karena dia bisa dimakan kulitnya. Pomum. Pomum ini adalah buah yang khas pada sub family Maloidae. Subfamily Maloidae itu anak sukunya Rosaceae. Anak sukunya Rosaceae. Jadi suku Rosaceae, mawar-mawaran itu. Ada 4 anak suku. Salah satunya adalah Maloidae. Nanti di taksonomi Anda akan belajar itu. Nah, pada Maloidae ini, apel dan pir ini, pedunculusnya itu berhubungan dengan reseptakel yang melebar, yang seperti membentuk karpel sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, ini, ya pada gambar ini pedunculusnya, maaf, saya lupa. Ini pedicelusnya. Saya koreksi ya, ini pedicelusnya, tangkai bunganya. Kemudian dasar bunganya melebar, membentuk struktur hipantium. Ya, ini. Karpelnya mana? Yang ini. Ini batas karpelnya. Ini eksokapnya. Kemudian ini mesokapnya. Kemudian ada endokapnya yang seperti kulit yang meliputi biji. Jadi yang membentuk ruang biji itu adalah endokap dari apel. Ya, kalau kita potong secara melintang, kita akan melihat sisa-sisa dari stamen. Ini ada 10 kalau dilihat titik-titik ini. Titik ini adalah sisa stamen. Baik, ini adalah buah pomum. Kemudian kita lanjutkan buah kering, dry fruit. Dry fruit ada 2 kelompok, ada yang memecah dan ada yang tidak memecah. Yang memecah ini disebut buah folliculus. Buah legum, buah silukua, dan kapsula yang tidak memecah Achernar, Caryopsis samara, dan Silocarpium. Buah deisen ini, seperti yang saya katakan tadi, ada tipe folliculus memecah di satu sisi, legum memecah di 2 sisi, silikua memecah di 2 sisi, tapi biji melekat pada sekat tengah. Kemudian kapsula memecahnya lebih dari 2 dan mempunyai lebih dari 2 karpel dan mempunyai kotak-kotak. Nah, ini buah folliculus. Ini contoh pada Asclepiadaceae. Ini Asclepias curasafica, yang ini adalah Calotropis gigantea. Ya. Ini bisa kita temukan di pantai. Kalau kita ke pantai nanti, kita bisa temukan tumbuhan ini. Bahasa Indonesia adalah tumbuhan widuri. Jadi dia ketika matang, dia memecah seperti ini. Dan mengeluarkan bijinya dari satu sisi. Untuk apa? Untuk pemencaran. Nah, ini seperti ini. Jadi sebenarnya dia satu karpel, ya, dan dia memecah di satu sisi. Kemudian buah legum. Buah legum ini satu karpel yang juga terlipat. Kemudian, tapi dia memecahnya 2 sisi. Contohnya pada kacang-kacangan dan pada mimosa. Ya, termasuk pada petai Cina ini. Mimosa sih. Lihat, dia terbuka dengan 2 sisi dan bijinya keluar. Jadi, ketika masak, dia kering. Ya. Nih. Jadi dia memecah pada 2 sisi dan bijinya melekat pada karpel. Ya. Seperti ini. Ini memecah pada 2 sisi. Biji yang melekat pada karpel. Ini ada kedelai. Ini kacang kapri. Parkia speciosa. Ini buncis, kacang tanah. Semua adalah contoh buah legum. Buah silikua. Buah silikua ini khas pada Brassicaceae atau nama lain Brassicaceae adalah cruciferae. Suku dari sawi-sawian. Di mana buahnya panjang seperti buah legum. Tapi dia memecah hampir sama 2 sisi. Cuman dia punya sekat di tengah. Biji-bijinya melekat pada sekat di bagian tengah ini. Nah, seperti ini. Ya, ini dalam diagramnya terlihat seperti ini. Ini adalah karpelnya 2. Satu karpel yang terpisah 2. Dan ini adalah sekat tengahnya. Jadi dia punya sekat tengah, septum, dan biji melekat pada sekat-sekat ini. Ini pada sawi ya. Beberapa contoh pada sawi. Kubis juga sama.
Kemudian buah kapsula. Buah kapsula dia memecahnya lebih dari 2. Kadang 4, kadang 3, kadang 5. Ini adalah contoh buah jarak, di bawah ini adalah buah parah. Dan dia punya struktur perikarp, karpel yang keras, ya, keras dan seperti mempunyai kotak-kotak. Ini juga, ini adalah buah jarak, sama kiri kanan. Yang di tengah ini adalah Bixa orellana, Bixaceae, yang mirip rambutan, berambut-rambut buahnya, kemudian isinya itu merah, berbiji merah. Kemudian yang di bawah ini juga buah kota, buah duren, ini buah kota. Perikarpnya kita sebut kulit duren, ini adalah karpelnya. Dan yang kita makan adalah bagian dari biji yang merupakan modifikasi dari plasenta, ya, namanya arillus. Sama seperti buah rambutan juga yang kita makan arillus. Karpelnya tidak, daging buahnya justru yang ini. Ya. Kemudian ini adalah contoh buah parah tadi, buah Hevea brasiliensis. Baik, itu tadi buah kering yang memecah. Sekarang buah kering yang tidak memecah saat matang. Ada buah ahen, nut, caryopsis, samara, dan sisokat. Buah ahen, saya contohkan adalah buah dari bunga kembang, kembangnya bunga matahari. Jadi bunga matahari itu kan perbungaan, kita sudah belajar kemarin. Ada bunga tengahnya yang menghasilkan biji. Dan bunga tengah yang menghasilkan biji ini disebut buah ahen. Ya, buah ahen. Bunga tengahnya menghasilkan buah disebut buah ahen. Buah ahen ini terdiri dari perikarp dan biji. Nah, bijinya itu dengan mudah kita bisa pisahkan. Ketika Anda makan kuaci, Anda makan buah ahennya bunga matahari. Nah, jadi ini adalah perikarpnya, kulitnya itu, kemudian dalamnya ini adalah bijinya. Dan bijinya terhubung melalui funiculus placenta di bawah bagian bawah. Placentanya basalis. Di sini ada ruangan, ya, ada masih terbentuk ruangan dan biji tidak melekat pada perikarpnya. Disebut buah ahen. Ini contoh buah ahen. Buah ahen juga terdapat pada buah rumput-rumputan, pada dandelion, pada beberapa jenis poaceae itu buahnya juga buah ahen. Termasuk padi. Kalau padi tidak, padi adalah caryopsis. Buah nut. Buah yang mempunyai involucrum. Perikarpnya keras dan punya involucrum, punya braktea. Jadi seperti ini. Nah, buah nut juga terdapat pada buah jambu monyet. Ini adalah buah quercus, ya, ox, dari ox tree. Ini ada involucrum dan ini perikarpnya yang keras, tidak memecah. Baik, sekarang buah caryopsis. Buah caryopsis ini kulit bijinya melekat pada dinding ovariumnya. Jadi dia tidak dipisahkan antara perikarp dengan ovarium. Contohnya pada butiran jagungnya, pada gandum, rye, oat, barley, padi, itu semua buah-buah caryopsis. Ya, ini beberapa. Jadi pada gandum jelas sekali buah caryopsis. Nah, nanti di taksonomi kita juga akan belajar bahwa ada struktur tambahan pada buah-buah bunga dari poaceae ini namanya lemma dan palea. Ya. Dan ada yang disebut gluma. Nah, ini adalah struktur buah caryopsis. Jadi ovarium dan karpelnya menjadi satu. Ovarium dan kulit bijinya testanya menjadi satu. Next adalah buah samara. Buah samara ini buah di mana karpelnya berubah menjadi sayap. Contohnya pada angsana. Angsana itu nama ilmiah Pterocarpus indicus. Ptero itu sayap, carpus itu karpel. Karpel yang bersayap. Nah, sama seperti ini. Ini adalah Dipterocarpaceae. Dipterocarpaceae itu aslinya 2 karpel. Ya, yang bersayap. Di itu 2, ptero itu sayap. Kelompok-kelompok yang punya sayap 2, tapi sesungguhnya sayapnya bisa lebih dari 2. Nah, ini pada Ailanthus. Ailanthus cimarubaceae juga seperti ini. Dan ini adalah sayap karpel pada Asteraceae. Nah, ini beberapa buah yang bersayap. Ini Dipterocarpaceae, terlihat jelas. Ini juga Dipterocarpaceae walaupun sayapnya lebih dari 2. Ini bisa kita temukan kalau Anda kembali ke hutan sange yang ada keranya itu. Pohon-pohon di mana tempat keranya tinggal itu semua pohon Dipterocarpaceae. Dan kita bisa temukan buah ini. Ini buah aser. Aser agak susah ditemukan di Indonesia.
Jadi dia punya dua sayap yang sangat khas, seperti saya betul. Dan sama seperti ini juga susah ditemukan. Ini dari Simarubaceae ailanthus. Yang bisa kita temukan di Indonesia adalah Pterocarpus indicus. Di kampus Unsri Indralaya cukup banyak datang ini. Nah, terakhir untuk buah sederhana adalah buah sisokap. Buah sisokap adalah buah kering yang tidak memecah, dan ini khas pada suku Apiaceae atau sukunya wortel, carrot. Ya. Dia bijinya terpisah, membentuk dua bagian yang lebih kecil dengan satu biji masing-masing. Kita lihat strukturnya. Jadi dari pembelajaran tentang perbungaan yang lalu, kita tahu bahwa Apiaceae itu mempunyai perbungaan yang tipe perbungaannya itu majemuk, umbella composita. Umbella composita itu adalah bunga majemuk, payung majemuk. Ya. Nah, di ujung dari umbella composita ini terdapat buah yang nanti si pedunculusnya ini, pedicelusnya ini bercabang luar, ya. Dan masing-masing punya satu bagian yang namanya mericarp, dan ada pendukung atau cabangnya yang kita sebut sebagai carpopore. Jadi splitting into two indehiscent bearing carpel. Jadi karpelnya dua terpisah, namanya mericarp, dan masing-masing membawa satu biji. Ini adalah struktur buah sisocarp. Ya, ada dua karpel terpisah, ya, masing-masing membawa satu biji. Baik, kita lanjutkan. Kelompok buah yang kedua adalah buah agregat. Buah agregat ini masih berasal dari satu bunga, tetapi beda dengan buah sederhana tadi, satu bunga dan satu ovarium. Kalau buah agregat satu bunga dengan banyak ovarium, ya. Ovariumnya avokat dan terlihat dari total yang merupakan bekas stigma dan stilusnya. Contohnya pada stroberi, sirsa, pada rubus. Struktur buah agregat seperti ini bunga dengan banyak ovarium, kemudian menjadi satu buah. Ya. Many one-seeded ahen, satu ininya disebut ahen juga, produced by a single flower, dan kaliknya tetap ada, kaliknya persisten. Ya. Jadi kalau Anda pernah memetik strawberry langsung dari buahnya, itu berasal dari satu bunga. Nah, ini contoh perkembangan buah strawberry, mulai dari bunga, kuncup buah, sampai terbentuk buah matang. Ya. Kalau Anda ingin penelitian seperti ini, Bu Emma bisa membimbing saudara. Nah, ini adalah satu rangkaian perkembangan yang difoto dalam satu frame. Ya, jadi dengan kita membuat foto seperti ini, kita bisa menunjukkan perkembangan yang mewaktu itu dalam satu kesempatan. Jadi kita bisa lihat di sini, ini kondisi ketika dia masih bunga, baru kuncup buah, ya, kemudian membesar, dan akhirnya matang. Ini butuh waktu beberapa hari. Nah, ini beberapa contoh buah agregat. Yang di sebelah kiri atas adalah Rubus rosae-Valius. Ini biasa ditemukan di semak-semak. Kemudian yang di bawah ini ada Annona squamosa atau serikaya. Yang di tengah adalah Annona muricata atau sirsa. Yang di sebelah kanan ada Annona reticulata atau buah nona. Beda buah nona dengan serikaya adalah buah nona itu merah kalau masak. Serikaya itu cenderung hijau atau hijau keputih-putihan. Yang paling bawah adalah strawberry, Fragaria ananasa. Ini semua contoh buah agregat. Jadi saya ulangi, buah agregat itu berasal dari satu bunga dengan banyak ovarium membentuk satu buah. Nah, beda dengan buah majemuk. Kalau buah majemuk, dia dari satu perbungaan. Jadi kalau kita lihat di sini, kita tidak bisa melihat bunga dari buah majemuk. Ya. Jadi contohnya pada sukun ini pada nangka dan ini pada nanas.
Nah, ini ya. Jadi dia tersusun atas individual monocarp pistil seperti ini pada blackberry. Nah, ini raspberry, ini nanas, ini pada nangka. Kita tidak pernah melihat bunganya kan. Dari kecil dia berkembang seperti itu saja. Dan yang di tengah ini adalah buah ficus. Buah ficus ini disebut Syconium, di mana dia pedunculusnya ini melebar, ya, reseptakelnya melebar membentuk hipantodium, sama seperti hipanthium tadi. Tapi bedanya hipantodium ini mendukung bunga-bunga yang banyak. Ini adalah perbungaannya di tengah. Ya, ketika dia jadi buah, ini masih terdapat seperti ini. Kalau Anda pernah makan buah tin, Ficus carica, itu adalah buah majemuk. Dan disebut khusus untuk ficus ini disebut buah Syconium. Ya. Ini pada ananas komosus, buah majemuk. Kita bisa lihat di sini ada bonggolnya, kemudian ovarium tumbuh di sini. Ini adalah bagian dari reseptakel, dan satu ini adalah satu ovarium. Ya. Oke, kita lanjut ke proses pematangan buah. Buah matang itu adalah akibat aktivitas hormon etilen. Dan hormon etilen itu bekerja, kemudian dia merangsang aktifnya beberapa enzim. Kalau kita lihat pada buah mentah, physical condition-nya itu misalnya buah mentah itu hijau, keras, sepet, dia agak hambar, bertemu hambar dan tidak harum, tidak punya bau, tidak punya aroma. Nah, apa yang menyebabkan hijau? Hijau dia perikapnya itu masih banyak mengandung klorofil. Keras karena dia perikapnya mengandung pektin. Agak asam atau apa, dia mengandung asam, ya, sepet asam itu. Kemudian mili itu hambar karena tepung, dia mengandung polisakarida, tepung. Odorless karena dia kandungan organiknya besar. Jadi struktur organiknya itu masih panjang-panjang. Nah, akibat adanya aktivitas etilen, terjadi produksi enzim, di mana ada enzim hidrolase, yaitu menyebabkan yang hijau tadi menjadi merah. Klorofil berubah jadi antosianin, sehingga dia menjadi merah. Kemudian pektinase merubah pektin yang keras itu menjadi kurang pektin pada perikapnya sehingga dia menjadi lembut. Kemudian enzim kinase merubah buah yang asam tadi menjadi netral, dan amilase merubah tepung yang polisakarida tadi menjadi monosakarida sehingga dia menjadi lebih manis dan berair. Kemudian hidrolase memutus rantai organik yang panjang menjadi rantai organik yang pendek-pendek, sehingga dia menimbulkan aroma yang sangat enak. Ini bagaimana buah itu bisa menjadi matang. Dan ini beberapa referensi yang dapat Anda baca kalau Anda ingin mempelajari bagaimana proses pematangan buah. Nanti referensi ini akan saya unggah di uedu.unsri.gunamio.com. Ini beberapa hasil penelitian dan beberapa artikel yang bisa Anda baca. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah selesai pada sesi ini. Silakan kalau Anda ingin bertanya, saya buka sesi untuk bertanya. Dipersilakan. Pak. Silakan. Saya lihat dulu siapa itu. Tara, Pak. Ya, Tara. Silakan, Tara. Baik, Pak. Di sini saya ingin bertanyakan, Pak. Mengapa pada buah schizocarp itu memiliki karpopor dan merikarp, Pak? Sedangkan pada buah lain tidak ada. Baik. Saja, Pak. Baik, terima kasih, Tara. Jadi gini, kita ingat dulu pada Apiaceae itu tipe perbungaannya adalah tipe perbungaan majemuk payung.
atau umbella composita. Anda mungkin masih ingat bagaimana umbella composita. Jadi strukturnya itu dia mempunyai satu pedunculus yang bercabang, kemudian di ujung cabang pedunculus bercabang lagi. Ya, jadi ada 2 kali payungnya. Perhubungan payung itu di mana pedicellus-pedicellusnya muncul dari satu titik. Ya, ingat itu. Nah, pada Apiaceae, satu pedicellusnya bercabang lagi. Menjadi 2 karpopor. Karpopor ini adalah cabang dari pedicellus yang membawa karpel. Ya, disebut saja karpopor. Ya, itu. Kenapa demikian? Ya, itulah keanekaragaman. Kenapa tidak dipunyai yang lain? Disitulah karakteristik Apiaceae. Ya, jadi ini adalah proses genetis di mana setiap jenis bunga itu mempunyai karakter masing-masing. Dan karakter-karakter inilah yang akan menjadi ciri pada kelompok-kelompok tertentu. Ya, seperti schizocarp itu adalah ciri dari Apiaceae. Seperti itu, Tara. Ada yang lain? Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada yang lain? Silakan. Silakan, Lilis. Lilis ingin bertanya? Ada yang lain? Silakan, Lilis. Saya belum mendengar suara Anda. Atau yang lain dulu, kalau Lilis belum. Baik, Pak. Izin bertanya. Ya, Nur Octavia, silakan. Khususnya pada buah batu atau drupa, khususnya pada buah kelapa, kan pada saat kelapa itu sudah matang, sangat matang itu kan Pak ada yang namanya tumbung di tengahnya, di bagian endospermae. Apakah itu tuh bagian dari endospermae dan apakah tumbuhan kelapa baru itu dihasilkan dari tumbung tersebut, Pak? Iya, baik sekali pertanyaan Nur. Ada yang ingin menanggapi pertanyaan Nur? Apakah tumbung itu? Tumbung itu apa kira-kira? Silakan boleh dipencet mic-nya untuk menanggapi. Yang mana tumbung? Yang mana endosperm? Apakah tumbung masuk endosperm juga? Ada yang ingin menanggapi? Pas. Silakan pencet. Saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Saya jawab. Jadi, pada struktur buah kelapa, saya kembali ke sini. Tayangan saya masih bisa dilihat ya? Nah, ini. Bisa dilihat tayangan saya, Nur? Jadi, pada buah-buah perikarp, buah-buah drupa, ini perikarpnya kan keras ya. Ada exokarp, mesokarp yang sabut, dan endokarpnya. Nah, di tengah ini yang jadi kelapa adalah endosperm. Nah, ketika buah ini sudah demikian matangnya dan ingin meneruskan keturunan, sudah divertilisasi, maka di sini ada embrio yang tumbuh. Embrio yang tumbuh itu nanti memanfaatkan endosperm ini. Jadi tumbung itu adalah embrio yang tumbuh. Nanti dia tumbuh ke sini dan juga tumbuh ke sana. Menjadi perumulannya di sana. Jadi proses perkecambahannya itu dimulai dari sini. Jadi yang kita sebut tumbung itu adalah bagian dari embrio. Jelas, Nur? Coba Anda perhatikan. Kalau dia sudah punya tumbung, maka endospermnya ini mulai mengkerut-kerut.
air kelapanya mulai masam. Kenapa? Nutrisinya diambil oleh embrio yang sedang berkembang. Ya. Orang dulu nyebutnya kelapo dimakan bulan. Sebenarnya bukan bulan yang mau makannya. Yang makan kelapo itu bajing atau tupai. Ya. Kalau bulan nggak bisa. Cuman istilah orang seperti itu. Karena nutrisi dari endospermnya sudah dimanfaatkan oleh embrio yang sedang berkembang. Baik Nur, jelas? Baik Pak, jelas. Terima kasih. Ya, masih ada yang lain? Silakan Lilis. Lilis Karlina. Tidak bertanya ya? Saya Pak. Feby, silakan Feby. Jadi saya mau menanyakan tentang buah pisang. Itu kan pisang nggak punya biji Pak. Terus perkembangbiakannya dengan apa dan bagaimana struktur bunga pada pisang? Itu, Pak. Ya, baik. Jadi pada pisang itu ada yang menyebutnya partenokarpi karena dia tidak mengalami pembuahan. Ya, nah partenokarpi ini akibat produksi hormonal. Ya, ada juga yang menyebutnya apomixis ya, kalau saya tidak salah. Itu dia memodifikasi dari proses fertilisasi yang terjadi. Ya. Jadi itu menyebabkan pisang-pisang itu tumbuh tanpa biji. Jadi kalau ada beberapa pisang yang masih menumbuhkan biji, orang Palembang menyebutnya pisang batu atau pisang biji. Dan pisang ini agak susah untuk karena strukturnya sedemikian rupa, dia susah melakukan fertilisasi ya. Fertilisasi. Tapi tetap ada. Dan ingat, yang namanya pisang itu adalah kultivar dan hibrid ya, banyak sekali. Saya di mata kuliah apa ya? Oh, di mata kuliah T2B saya nanti akan berikan bagaimana proses pembentukan hibrid-hibrid pisang itu. Itu banyak sekali. Dan banyak hibrid itu memang sudah dari sananya dia tidak mempunyai biji. Ya, seperti itu. Tapi tetap ada pisang berbiji, pisang-pisang hutan, pisang-pisang dusun itu masih punya biji. Dan itu bisa diakibatkan dari proses fertilisasi. Demikian, Feby. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan Dita. Saya mau bertanya Pak. Ya Pak, Ya. Kalau kurma itu kan seluruh bagiannya itu bisa dimakan. Apakah itu sama termasuk seperti buah tomat tadi yang kulitnya juga bisa dimakan itu Pak? Terus kurma itu kan buah di daerah yang daerah tandus, maksud saya tidak terlalu membutuhkan banyak air. Xerophyta. Untuk perkembangannya sendiri, kalau dipengaruhin sama hormon kayak yang buah-buah yang tidak melakukan fertilisasi dengan menggunakan hormon gibralin seperti itu, apa akan memberi dampak yang berbeda pada pertumbuhan kurma itu tersendiri, Pak? Makasih. Baik, terima kasih, Dita. Jadi, ya Pak. Buah kurma itu kalau kita lihat dari definisi buah sederhana, buah buni, memang seluruhnya bisa dimakan dan bisa digolongkan sebagai buah buni. Ya. Tapi ingat, buah kurma itu berasal dari satu dia terkumpul dari satu perbungaan. Jadi kalau kita lihat dari satu buah kurmanya, kita bisa bilang itu buah kurma, itu buah buni. Karena
walaupun dia dari satu perbungaan, satu mayang seperti itu, dia kan tumbuh menjadi satu-satu buah yang terpisah, ya kan? Nah, dari satu buahnya ini seluruh bagiannya bisa dimakan, dan ketika masak dia merupakan fleshy fruit juga. Boleh digolongkan ke dalam buah muni, bisa. Tetapi kalau kita tinjau dari sukunya, bahwa sukunya itu suku Arecaceae, kebanyakan Arecaceae, mungkin bisa dikatakan selain kurma, itu adalah buah drupa. Ya, kalau kurma memang agak debatable. Kalau kita lihat dari kondisi fisiologisnya, dia adalah buah buni, bukan buah, karena dia tidak ada struktur kerasnya sama sekali ketika masak. Ya, buah kurma itu kan buah yang tidak dimasak-masak, seperti itu padanya. Ketika dia matang, dia bisa dimakan semua. Nah, proses pembuahan tanpa fertilisasi. Sebenarnya pembuahan tanpa fertilisasi ini tujuannya adalah komersil. Kenapa saya katakan demikian? Ini adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mendapatkan kualitas buah yang menurut manusia itu lebih baik, yaitu buah tanpa biji. Kenapa? Coba Anda bayangkan makan semangka yang banyak biji. Mungkin merepotkan kan, harus membuang bijinya segala macam. Anda lebih suka makan buah tanpa biji. Makan pisang pakai biji mungkin sambil marah-marah Anda ketika tergigit bijinya. Nah, Anda akan dengan nyaman makannya tanpa biji. Jadi, karena alasan komersial dan harga buah tanpa biji itu lebih mahal, maka orang mengembangkan teknologi bagaimana buah ini bisa tanpa biji, bisa lebih besar, bisa lebih cepat matang. Itu adalah alasan komersial. Kalau dari sudut pandang buahnya sendiri, tanamannya sendiri, dia nggak perlu. Nah, balik ke kurma tadi, perlu nggak begini? Nggak perlu. Karena tanpa itu, buah kurma bisa tumbuh dengan baik. Ya, tanpa harus pakai perlakuan apapun, secara alami. Paling pemupukan dan segala macam. Ya, jadi orang belum pernah mengembangkan kurma dengan memberikan hormon-hormon tertentu, kecuali pupuk untuk buah saja. Demikian, Dita. Baik, Pak. Makasih, Pak. Baik. Masih ada yang lain? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan, Aidil. Ini, Pak, untuk yang buah agregat. Kan buah agregat tersebut berkembang dari satu bunga dengan banyak ovarium yang melekat pada satu reseptakel, kan, Pak? Betul. Nah, itu bagaimana sih, Pak, perkembangan dari buah agregat itu sendiri? Dan mengapa biji pada buah agregat ini melekat pada eksokarpnya? Apakah saudara masih melihat tayangan saya? Masih, Pak. Oke, saya akan tayangkan itu. Mana tadi? Oh, sorry. Maaf, saya cari dulu. Ini masih buah kering ternyata. Nah, ini. Ya, ini. Pada gambar ini terlihat bagaimana perkembangan buah agregat. Jadi, ini adalah satu bunga dengan banyak putih. Ya. Kalau kemarin kita kan nggak ketemu buah ini ya. Mungkin ada ya di layak Indralaya ketemu nggak buah rubus. Yang pasti kita ngelihat itu pada bunga sirsa. Bunga sirsa seperti itu kan, bunga sirsa kan satu bunga, jadi banyak pistilumnya di situ. Kemudian dia berkembang, apokarpnya ini tetap melekat pada reseptakelnya. Nah, reseptakelnya berkembang bersama ovariumnya menjadi satu, ya, dan dia menjadi satu buah. Jadi si apokarpnya ini melekat pada ovariumnya, kemudian si ovarium apokarp itu merekat pada reseptakelnya dan berkembang bersama-sama membentuk satu buah. Itu buah agregat. Baik, Aidil, masih ada yang perlu Anda tanyakan? Tadi yang kedua apa, Aidil?
Berarti Silakan. pistilumnya itu tuh menyatu kan Pak, dari Betul. dia tuh kan tumbuh Betul. bersama dengan Reseptakulum. reseptakel. Ya, Kemudian dia itu pistilnya itu bergabung menjadi satu, itulah betul. membentuk Betul. itu sendiri Pak. Betul. Nah, kenapa pada strawberry itu bijinya itu ada di luar Pak, berada menempel Yang pada mana? ekstokarpnya? Yang mana? Pada strawberry, biji pada buah strawberry. Di luar ya? Yang Iya. mana luar? Mana yang kamu sebut biji? Yang ini ya Pak, yang one seeded acne itu, yang slide Ahen. sebelumnya. Ahen. Kalau acne Yang ada Jawa. one seeded ahen. Sebentar. Ini ya? Ini maksudnya? Sebelumnya Pak. Ini, one seeded ahen. Iya. Produce. Iya. Jadi, itu bagaimana Pak? Ya. Maksudnya gini, satu putik itu disebut satu ahen yang punya satu biji. Dianggap satu biji seperti itu. Jadi bukan berarti bijinya di luar. Ini bukan menunjukkan ini biji, bukan. Ini ujung dari ovariumnya. Jadi kalau kita mau lihat bijinya, itu kita akan lihat di dalam. Ya, kita buka dulu. Jadi ini menunjukkan bahwa ini adalah satu ovarium. Seperti itu. Satu ahen satu biji. Ya. Jadi satu ahennya itu di situ. Jadi dia kan banyak pistilum. Satu pistilum itu ditujukan oleh, kalau di nanas kita sebut satu mato. Ya, itu ya. Di jeruk juga di apa namanya? Nangka juga bisa kita lihat itu. Jadi bukan biji ini. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada yang lain? Renita? Iya Pak. Silakan. Saya mau bertanya, tadi kan dijelaskan yang bagian kapsula, duren itu dagingnya merupakan modifikasi dari plasenta. Nah, bagaimana sih Pak plasenta ini bisa termodifikasi menjadi daging buah, dan selain duren tuh apalagi? Oke. Terima kasih. Jadi yang menjadikan kita salah itu adalah penyebutan daging buah. Ya, daging buah itu adalah sebutan orang awam untuk buah. Buah tidak ada yang berdaging. Berdaging itu sapi. Yang kita maksudkan daging buah itu sebenarnya karpel. Dan tidak semua bagian buah yang kita makan adalah karpelnya. Anda kalau makan durian, makan karpelnya, majulah. Galak, makan daging buahnya. Yang berduri-duri itu. Perikapnya berduri, dalamnya keras. Dan itu karpelnya kita buang. Yang kita makan apa? Dia adalah bagian dari biji. Biji itu dihubungkan dengan karpel itu melalui plasenta. Ya, plasenta ini sebenarnya ada yang nyebutnya juga funiculus ya, tali besar. Hanya seperti tali saja. Cuma pada beberapa buah plasentanya ini berkembang sedemikian rupa, ya, seperti dalam tanda kutip berdaging, seperti ada jaringan di situ. Seperti ada jaringan. Namanya arilus. Arilus itu adalah perkembangan dari satu plasenta, kedua kulit biji testanya. Ya, jadi satu, dia berkembang dan itu mengandung nutrisi yang banyak. Ya. Contoh buah yang lain apa selain durian? Duku, rambutan, leci, ya, lengkeng, itu semua yang dimakan arilusnya. Ya, bukan kulit, bukan karpel. Demikian. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih kembali Renita. Ada yang lain?
Baik, kuliah hari ini kita diikuti oleh 39 peserta, 38 mahasiswa dan 2 dosen. 40, jadi dengan saya sebagai host. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi saudara pada kuliah siang ini. Kita akan istirahat sebentar, 5 atau 10 menit, dan kita akan lanjut pada sesi berikutnya, pada pembelajaran tentang biji, fisiologi biji. Mungkin Bu Emma ingin memberikan tambahan? Silakan Bu Emma, sebelum kita tutup sesi kuliah ini. Bu Emma Yanti. Baik, kayaknya Bu Ermayanti agak kesulitan untuk berbicara. Mungkin koneksi. Tapi yang pasti beliau masih stay tune. Baik, terima kasih saudara-saudara mahasiswa sekalian. Kita cukupkan dulu kuliah pada bagian pertama ini. Kita istirahat dulu dalam 10 menit. Nanti akan kita sambung lagi. Anda klik pada pembelajaran ke-13 tentang morfologi biji. Kita akan sudahi perkuliahan morfologi tumbuhan semester ini pada hari ini. Dan Anda tinggal mengerjakan tugas-tugas sampai menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari kami. Demikian saja, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.